Ya, kalau kita lanjutkan kembali, Mas Ikrar tadi Anda mengatakan ada politik ketakutan. Ini yang pertama kali terjadi dalam sejarah Golkar. Politik yang seperti ini diberlakukan. Artinya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, Golkar menurut saya, apalagi terhadap kader-kader muda ya, itu hampir-hampir tidak pernah melakukan hal yang seperti itu ya. Yang terjadi itu adalah terhadap kader-kader yang boleh dikatakan senior atau yang sangat senior kan, itu yang terjadi ya. Tapi terhadap anak-anak muda yang terus terang dinamikanya juga cukup besar ya, dan Anda juga jangan lupa ya, anak-anak muda itu kan bukan kemudian melawan ketua umum partai, tapi dia hanya mendukung kebetulan ya, yang didukung itu adalah mantan ketua umum partai. Jadi itu yang menurut logika politik menurut saya ya, mereka merasa diri mereka juga benar. Kenapa? Ya karena yang didukung itu adalah calon ketua umum calon wakil presiden yang mantan ketua umum dan mantan wakil presiden pula. Sementara yang didukung oleh ketua umum Partai Golkar itu adalah orang yang secara kebetulan dari sisi hasil pemilu legislatif itu adalah pemenang ketiga partainya. Itu yang kemudian teman-teman anak muda itu merasa kok kayaknya terhina banget ya, ketua umum kita kok mendukung seseorang yang kebetulan dari perolehan legislatifnya nomor 3 di bawah Partai Golkar. Iya, ini kalau kita melihat situasi pada 2014 ini walaupun berbeda tapi agak mirip waktu 2004 sebetulnya kan. JK pada saat itu menjadi calon wakil presiden gitu. Dan itu adalah kader Golkar sebetulnya pada saat itu. Tapi Pak Wiranto maju sebagai capres dari Partai Golkar. Nah, pada saat itu sebetulnya tidak terjadi masalah apa-apa seperti sekarang kan? Kalau kita lihat pemecatan kan, ada pemecatan juga ketika tersisa Megawati, Hasyim Muzadi bersama SBJK, Fahmi Idris dan kawan-kawan kan meminta Akbar Tanjung supaya Golkar mengalihkan dukungan kepada SBJK. Akbar Tanjung tidak mau, dia bertahan di Megawati, dipecat. Jadi ini sama, kesamaannya adalah tentang pilihan. Kalau kader Golkar dulu 2004 karena ada kader, ini pun juga ada kader. Nah, tapi saya ingin mengatakan Pak, ini konflik yang berlarut-larut ini harus dijawab dengan Munas yang dipercepat. Hanya dengan Munas yang dipercepat maka ditemukan jalan keluar. Ini satu-satunya jalan menurut Anda? Ya, satu-satunya. Tidak bisa rekonsiliasi karena persoalannya kan menurut saya yang saya alami dan laporan teman-teman, keputusan ini teman-teman maksudnya teman-teman yang bergabung yang teman-teman saya di eksponen ormas Berikarya Golkar yang tidak sejalan dengan yang ada dalam kepengurusan Abu Rizal sekarang. Jadi artinya tidak pernah juga dijelaskan oleh Abu Rizal Bakri dalam forum mengapa Golkar memilih Prabowo dan tidak memilih Yusuf Kala, itu nggak pernah dijelaskan. Tidak pernah dijelaskan. Nggak pernah dijelaskan kepada pengurusnya sendiri. Ya, dalam rapat harian tidak pernah dijelaskan, mengatakan kenapa kita memilih Prabowo begini, kenapa kita tolak JK, tidak. Persoalannya dibiarkan ngambang dan menjadi sumbu konflik pertarungan di luar yang berdampak kepada pemecatan-pemecatan yang membuat Golkar semakin... Pemecatan-pemecatan artinya lebih dari 3 orang yang sekarang ini banyak diberitakan. Laporan yang kita terima, 18 diantaranya sudah siap dipecat. Diancam 18 orang. 18 orang? Ya. Saya sendiri menerima laporan dan pengurus dari Bali yang datang ke kantor kita di Ormas Berikarya juga dipecat. Jadi sekarang ada kewenangan DPD 1 yang diberikan DPP untuk memecat kadernya di daerah. Itu kewenangan yang baru diberikan? Ya. Ada kewenangan baru diberikan, jadi ketua DPD tingkat 1 boleh memecat kadernya yang tidak loyal dengan alasan tidak loyal kepada garis partai secara nasional. Itu yang kita anggap membahayakan soliditas dan keutuhan Golkar. Oleh karena itu sekali lagi penyelamatan harus ada, jawabannya adalah Munas. Nah, Munasnya pun jadi problem. Nah, itu dia menjadi problem. Yang satu mengatakan bahwa ini mungkin, tapi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari Pak Akbar Tanjung misalnya, atau dari Pak beberapa gitu, itu mengatakan ini sulit untuk dilaksanakan gitu. Syaratnya kalau saya tidak salah paling tidak DPD 1 sejumlah sekian harus mendukung adanya Munaslup. Itu syarat konstitusi partai ya. Yang menjadi perbedaan pandangan juga, kelompok Abu Rizal Bakri mengatakan Munas baru bisa dilakukan 2015 berdasarkan rekomendasi Munas Pekanbaru Munas ke-8 tahun 2009.
Tapi kalau kita buka anggaran dasar Golkar sebagai dasar konstitusi partai, di situ mengatur bahwa siklus kepengurusan itu 5 tahun. Nah kalau 5 tahun berarti 4 Oktober sampai 9 Oktober 2009 sama dengan 4 Oktober 9 Oktober 2014. Tapi mereka coba menahan dengan menggunakan referensi rekomendasi. Nah kalau dilihat dari segi bobot hukum, sesungguhnya konstitusi partai lebih kuat dari sekedar rekomendasi. Rekomendasi bisa dianggap hanya tap MPR, sedangkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ini juga persoalan. Nah, ini pun hanya bisa diselesaikan lewat Munas. Jadi sekali lagi Munas itu harga mati. Tapi bagaimana yang satu akan mengikuti rekomendasi, yang satu akan mengikuti ADART. Nah, ini gimana menyelesaikan? Bandulnya memang penentu di 33 DPD. 2/3 dari DPD ini kalau adalah pemilik suara yang menentukan Munas atau tidak Munas. Nah kita berharap setelah 21 Agustus ketika MK menetapkan pasangan ini telah legitimate menjadi presiden calon dan wakil presiden, saya berkeyakinan maka kader-kader Golkar yang ada di sebelah sana di kelompok Prabowo itu pasti akan beralih kembali. Pasti akan beralih. Yakin sekali Pak Zainal. Yakin, karena kan di sini ada kader kita menjadi wapres. Masa mau mendukung di sana kader yang tidak punya jabatan apa-apa? Aneh kan? Kecuali kalau tidak waras lagi. Mas Ikrar, ini kalau kita melihat untung ruginya nih, Mas Ikrar. Kalau ini Munas dijalankan atau tidak dijalankan sekarang akan seperti apa Golkar ini? Yang jelas ya, 21 Agustus itu adalah deadline. Bukan deadline, tapi awal di mana kericuhan di Partai Golkar itu akan semakin berkembang. 21 Agustus? Ya, penetapan MK. Mahkamah Konstitusi akan menetapkan apakah menerima atau memenangkan Prabowo Hatta ataukah menolak tuntutan tersebut ya. Dan kalau menolak itu pasti akan bergulir tuh. Dan bergulir saya pikir memang tidak akan begitu deras ya, tapi pasti akan menunggu 1 Oktober. Kenapa 1 Oktober? 1 Oktober itu adalah pelantikan anggota legislatif. Jadi mereka-mereka yang tadinya takut untuk kemudian bersuara, begitu mereka sudah dilantik, itu kan kemudian kalau kemudian mereka akan di-PAW, itu berarti masih ada jeda waktu ya? Bukan, persoalan politik akan muncul di Partai Golkar. Kenapa demikian? Ini akan sama dengan Orde Baru waktu zaman merekol itu kan. Tapi kalau kemudian mereka sudah dilantik, berarti posisi mereka di parlemen sudah kuat. Sudah lepas. Itu bukan mustahil bahwa mereka akan juga bersuara. Anda melihat keberanian akan lebih muncul pada saat itu nanti? Ya, setelah 1 Oktober. Menurut saya itu akan semakin kuat ya, khususnya dari teman-teman yang sudah terpilih menjadi anggota Dan menurut Anda akan DPR. banyak yang melakukan itu? Saya pikir iya, kenapa demikian? Karena ini juga pengalaman saya ya, atau pengalaman saya bukan cuma di Berita Satu, juga di TV lainnya. Itu teman-teman Partai Golkar yang selama ini menjadi juru bicara itu pasangan nomor 1, itu belakangan kan udah memunculkan sikap pribadinya masing-masing ya, bahwa saya itu sebenarnya pemilih nomor 2. Kita akan sama kemarin kebetulan aja saya memang harus berbicara sebagai orang nomor 1 kan gitu. Jadi itu udah mulai muncul. Baik, Mas Ikrar dan Pak Zainal, kita akan sambung ini di segmen berikut.